Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sajikan prediksi soal kemampuan kuantitatif di tes potensi skolastik UTBK SBMPTN tahun 2022 bagian yang pertama. Mudah-mudahan prediksi soal ini bisa membantu kalian untuk memudahkan belajar kaitan kemampuan kuantitatif. Oke, silahkan untuk disimak ya. Perhatikan permasalahan yang diberikan ya. Ini seringkali muncul ya soal mengenai perbandingan di tes kemampuan kuantitatif ya. Perbandingan usia kakak dan adik 7:4 ya. 5 tahun yang lalu usia kakak 16 tahun ya. Maka usia adik 2 tahun yang lalu adalah berapa? Salah satu alternatif solusi untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan diagram waktu ya. Oke, perhatikan diagram waktu berikut ya untuk kondisi sekarang dari perbandingan usia kakak dan adik ya. Ini nanti kita akan dapatkan perbandingan kakak dan adik sama dengan 7/4. K ini kakak, A adik ya. K dibanding A, umur maksudnya ya, 7:4. Kemudian data yang diberikan adalah 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu usia kakak itu 16 tahun ya. Jadi usia kakak 16 tahun, berarti K sama dengan 16 pada 5 tahun yang lalu. Untuk bisa menyelesaikan usia adik 2 tahun yang lalu, nah tentu ini diagram waktu untuk 2 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ke 2 tahun yang lalu artinya selisihnya berapa tahun? Ya, selisihnya 3 ya. Atau kalau usia kakak saat 5 tahun yang lalu 16, tentu usia kakak 2 tahun yang lalu ditambah 3 ya, 19. Maka kalau usia kakak sekarang, kalau 2 tahun yang lalu 19, nah berarti selisih 2 tahun ya, berarti tambah 2, berarti usia kakak sama dengan 21. Dengan menghubungkan perbandingan K dibanding A sama dengan 7/4, sementara K-nya sudah didapat yaitu 21, maka dengan mudah K bisa kita gantikan 21 ya. 21 dan 7 bisa saling membagi, dapatnya 3, kalikan silang, berarti A sama dengan 3 kali 4, 12. Ini pengertiannya berarti A tadi adalah usia adik, berarti usia adik sekarang itu 12 tahun. Yang ditanyakan adalah usia adik 2 tahun yang lalu. Nah, berarti mundur 2 tahun. Berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kalau 5 tahun yang lalu berarti usia adik mundur 3 tahun, berarti 7 tahun. Karena yang ditanya adalah usia adik 2 tahun yang lalu, berarti 10 tahun ya. Oke, mudah-mudahan alternatif solusi dengan menggunakan diagram waktu ini bisa membantu salah satu pemecahan masalah dengan perbandingan yang menghubungkan dengan waktu ya. Oke, permasalahan berikutnya. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X plus YZ sama dengan 16 ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaannya. Diberikan pernyataan 1, 2YZ sama dengan 12. Pernyataan yang kedua, X plus Y sama dengan 7. Dengan alternatif jawaban ada 5 ini. Apakah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan? Pernyataan 2 tidak cukup. Pernyataan 2 cukup, pertanyaan 1 tidak cukup, atau 2 pernyataan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, dan seterusnya. Oke, ini adalah alternatif solusi ya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama, 2YZ sama dengan 12. Tentu kalau 2YZ sama dengan 12, YZ sama dengan berapa? Ya, YZ sama dengan 6 ya. Kemudian diberikan 2X plus YZ sama dengan 16 ya. Jadi kalau kita substitusi YZ dengan 6 ya, maka kita dapati nanti 2X sama dengan 10 ya. X sama dengan 5 ya.
Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua diberikan X plus Y sama dengan 7. Tentu dengan mengganti X dengan 5 kita dapatkan nilai Y. Y sama dengan 2 ya. Oke. Berikutnya karena didapati di sini YZ sama dengan 6, maka kita bisa dapatkan nilai dari Z dengan mengganti Y sama dengan 2 ya. Berarti kita dapati 2Z sama dengan 6, Z sama dengan 3. Kita perhatikan di sini, ternyata pernyataan satu saja itu tidak cukup untuk bisa mendapatkan selesaian dari permasalahan yang diberikan, karena hanya didapat nilai X saja yang nilainya sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai YZ kita butuh pernyataan yang kedua, sehingga kesimpulannya jawabannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan satu saja tidak cukup ya. Oke, ini cukup butuh pemikiran, nalar, dan logika kita untuk menyelesaikan. Oke, mudah-mudahan pertanyaan model seperti ini bisa salah satu referensi jawabannya sudah kalian bisa dapatkan ya. Oke, berikutnya. Jika P plus Q plus R sama dengan 14, di mana P, Q, dan R bilangan bulat positif berlainan. Ingat, bilangan bulat positif berlainan. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? 1, 2, 3, 4. Artinya kita harus menguji keempat pernyataan baru bisa menjawab mana solusi yang tepat ya. Perhatikan, untuk menguji pernyataan yang pertama, P, Q, dan R adalah bilangan ganjil. Ingat, di sini diberikan P ditambah Q ditambah R sama dengan 14 ya. 14 bilangan genap. Kalau ada 3 bilangan ganjil dijumlahkan, contoh ya, 1, 3, 5. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9 ya. Ganjil ya. Artinya kalau ada 3 bilangan ganjil dijumlahkan, pastilah hasilnya bilangan ganjil, padahal di sini 14 bilangan genap. Tentu pernyataan yang pertama ini ya salah ya. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. P kali Q kali R lebih besar sama dengan 22 atau paling kecil nilainya 22. Tentu kita bisa trial and error ya, untuk bisa P tambah Q tambah R sama dengan 14 ini. Misalkan bilangan terkecilnya P-nya kita pilih 1, Q-nya kita pilih 2 ya, R-nya berarti sisanya sama dengan 11. 1 tambah 2 tambah 11, 14 ya. Ini ternyata kalau dikalikan nilainya 22. Artinya kalau kita misalkan pilih bilangan di luar ini, misalkan P-nya 1, Q-nya 3, nah tentu nilainya jauh lebih dari 22 ya. 1 kali 3 kali 10, nah 30. Artinya ini memenuhi P dikali Q dikali R paling kecil 22. Nah, pernyataannya sama dengan lebih besar sama dengan 22. Ya, betul ya? Ya. Sekarang kita uji pernyataan yang ketiga. PQ dikurangi R lebih dari 0 ya. Bilangan positif ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bisa dapati PQ-nya itu kurang dari R? Kalau PQ kurang dari R, nah tentu nilainya kurang dari 0. Apa maksudnya? Nah, PQ kurangi R lebih dari 0. Misalkan P-nya 1, Q-nya 2. 1 kali 2, 2. Tentu R-nya nanti adalah 11. Berarti 2 dikurangi 11, nah, tidak lebih dari 0 karena nilainya min 9 ya. Berarti pernyataan yang ketiga gimana? Ya tentu salah ya. Ya, sekali lagi PQ dikurangi R lebih dari 0. Artinya kalau kita pilih PQ-nya kurang dari R, maka didapati PQ dikurangi R kurang dari 0. Kalau sulit ambil bilangan ya. Misalkan tadi P1, Q-nya 2. 1 kali 2 dikurangi R-nya 11. Nah, enggak mungkin lebih dari 0 ya, kurang dari 0. Oke, sekarang pernyataan yang keempat. P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat kurang dari 14 kuadrat ya. Ini agak sulit ya. Kita mulai dari penyelesaiannya P tambah Q tambah R sama dengan 14. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan.
Jadinya P plus Q plus R kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Tidak merubah nilai ya. Jadi P plus Q plus R dikuadratkan, 14 dikuadratkan tetap sama dengan. Kita uraikan ya. Ini kalau diuraikan jadinya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR sama dengan 14 kuadrat. Nah, nanti sama. Kalikan P plus Q plus R kali P plus Q plus R, hasilnya ini ya. Kita kelompokkan karena kita ingin membuktikan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Ini yang kita ingin buktikan ya. Apakah kurang dari 14 kuadrat. Sehingga nanti 2PQ, 2PR, 2QR kita pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi. Nah, perhatikan di sini, ingat tadi PQR itu bilangan positif ya. Berarti ini kalau dikalikan pasti bilangan positif. Dan tentu lebih dari 1, dikurangi 2. Nah, tentu 14 kuadrat dikurangi 2 ini lebih kecil dari 14 kuadrat. Kesimpulannya, P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat kurang dari 14 kuadrat. Betul ya? Oke, kalau dari sini sudah kita dapati pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 salah, pernyataan 4 benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 saja yang benar ya. Ini tentu butuh nalar ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, kakek membagikan Rp uangnya kepada cucu-cucunya. Jika dibagikan kepada N orang cucu, maka banyaknya uang yang diterima tiap cucunya adalah 75.000. Jika N orang cucu ditambah 2 orang lagi, maka setiap orangnya mendapat 50.000. Berapa banyak uang kakek yang dibagikan? Nah, ini logika ya. Oke, jadi uang kakek itu taruhlah Rp ya. Ternyata kalau dibagikan ke N cucu itu masing-masing dapat 75.000. Itu artinya uang kakek ya N kali 75 ya. Sementara kalau N orang cucu tadi ditambah 2 orang lagi, berarti tentu orangnya menjadi N tambah 2 ya. Dapatnya 50.000. Berarti nilai uang kakek juga bisa dituliskan dalam bentuk N tambah 2 kali 50.000. Nah, tinggal permasalahan ini diselesaikan, N-nya akan didapat atau banyaknya cucu kakek berapa ya. Tentu N kali 75.000 N. Ini kalau dikalikan berarti N kali 50 berarti 50.000 N ditambah 50.000 kali 2, 100.000 ya. Oke. Berarti 75.000 nanti dikurangi 50.000 ya. Tinggal 25.000 N sama dengan 100.000. Tentu N sama dengan 100.000 dibagi 25.000 ya, sama dengan 4. Berarti cucu kakek sebanyak 4. Yang ditanyakan berapa banyak uang kakek? Berarti bisa kita pilih dari N kali 75.000 atau N plus 2 kali 50.000. Salah satu ya, ini misalkan berarti 4 kali 75.000 sama dengan ya 4 kali 75 300.000 ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke permasalahan berikut ya. Di dalam ruang tunggu puskesmas terdapat 6 kursi. Hari ini ada 8 orang pasien dan salah satu pasien diharuskan untuk duduk karena kondisinya ya. Berapa banyak cara pengaturan duduk pasien? Jadi tersedia 6 kursi tapi yang satu sudah dipakai oleh salah satu pasien ya. Berarti yang satu sudah diblok ya. Nah, ini misalkan 6 kursi, yang satu ini sudah ada yang menempati. Karena salah satu pasien sudah menempati, ada 8 orang pasien, berarti sekarang tinggal 7 yang memperebutkan 5 kursi ya. Nah, jadi 5 kursi yang dipilih diperebutkan oleh 7 orang. Nah, berarti kursi yang pertama ini atau yang kedua di sini nanti diperebutkan oleh 7 orang. Berarti ada 7 cara. Yang menempati hanya 1. Paham ya? Nah, kalau sudah ada yang 1 menempati di sini, berarti sekarang orangnya tinggal ya 6 yang belum dapat kursi. Nah, sekarang memperebutkan kursi yang ketiga. Nah, ada 1 kursi diperebutkan 6 orang, berarti ada 6 cara, nanti yang menempati 1. Berarti berikutnya tinggal 5 yang memperebutkan kursi keempat. Berarti ada 5 cara.
yang nempati 1. Begitu seterusnya ya. Kursi berikutnya berarti tinggal 4 orang yang memperebutkan, berarti ada 4 cara. Dan kursi yang terakhir 3 orang yang memperebutkan, berarti 3 cara. Nah, ini permutasi, berarti nanti banyaknya cara, berarti 1 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Satunya tidak perlu ditulis karena 1 kali berapapun adalah nilai itu sendiri. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Coba dicek, dihitung ya. Nanti akan didapati 2520 cara ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.